Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang kita bakal bagi dua pelajaran kita jadi materi besar ya. Ini kita bahas dulu dari nah kok salah. Kita bahas dari nahwu dulu ya. Nahwu yang mau Ustadz bahas di sini ada dua materi inti yang menurut Ustadz penting. Yang pertama adalah biar kelihatan ya. Yang pertama fi'lun dan fa'il. Udah ini aja. Yang kedua adalah mubtada dan khobar. Sekarang kita bakal bahas fi'il dan fa'il dulu. Sebelum masuk ke mubtada khobarnya ya. Ini kayak murja aja sih sebenarnya. Oke, toyer. Sekarang coba untuk melihat sini fi'il. Fi'il ini ada dua bil. Ya. Fi'ilnya ada dua macam. Yang pertama ada kita sebut fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim ini yang tidak butuh maf'ul ya. Tidak butuh maf'ul. Nah, yang kedua kita sebut sebagai fi'il muta'addin. Berarti yang muta'addin apa? Rafannya ada banyak soalnya lagi musim. Yang butuh maf'ul ya. Nah, maf'ul ini tulisannya kayak gini, maf'ulun bihi ya. Ini maf'ulun. Kan ini ada banyak alatnya soalnya depan ada kandang gede. Benar paham ya? Pertanyaannya adalah gimana cara kita bedain antara fi'il yang lazim ini. Oke. Gimana kita bedain antara fi'il yang lazim ya di sebelah sini fi'il lazim dan kita bedain antara fi'il muta'addi. Pertama, yang namanya fi'il lazim kita ngomongin yang lazim dulu ya. Kita ngomongin yang lazim. Fi'il lazim nih, lazim di sini. Fi'il lazim apa? Kita ngomongin ciri-ciri yang gampang aja. Pertama, nggak bisa ditambah di depannya. Misalnya apa? Misalnya kata-kata, misalnya kita punya nih kata-kata makan. Gedein juga di. Misalnya kita punya kata-kata makan. Bisa nggak jadi dimakan? Bisa nggak? Dimakan. Kan bisa tuh kan? Bentar, nanti penasaran itu bisa diganti-ganti apa enggak? Nggak bisa ternyata. Udah biarin. Misalnya kita punya kata kedua nih. Misalnya pakai hijau ya, hijau. Nah, misalnya makan bisa jadi dimakan, bisa nggak? Bisa. Oke. Turun misalnya. Kita punya kata turun. Ingat, belakangnya jangan ditambahin apa-apa ya. Belakangnya jangan ditambahin. Belakangnya jangan ditambah. Ya, belakangnya ditambah huruf. Turun misalnya, bisa nggak kita ngomong diturun? Bisa. Bisa diturunkan, tapi kalau diturunkan katanya bukan turun tapi apa? Turunkan atau menurunkan. Nah, baru di sini bisa jadi diturunkan nih, baru bisa nih. Sementara kalau turun jadi diturun, nggak bisa kan? Berarti turun dan diturun ini kita sebut dia sebagai kata apa? Lazim. Contoh lagi apa? Misalnya naik. Naik berarti apa? Dinaik nggak bisa.
Tapi perlu diingat juga, kadang-kadang ada kata-kata yang kayak gini. Ini secara umum ya, ingat secara umum. Semua hukum kayak gini itu secara umum ya. Apalagi ini kan kayak bahasanya hukum-hukum gampang kan, maksudnya kayak untuk mempermudah aja. Jadi bukan kaidah yang benar-benar kaidah yang resmi, bukan. Ini cuma mempermudah aja. Eh, dan yang kedua ingat, Ustaz jelasin ini dari bahasa apa? Ustaz jelasin ini dari bahasa apa? Dari bahasa dalam bahasa Indonesia. Sementara kita menggunakan hukum bahasa Arab. Jadi selalu diingat bahwa ini adalah kaidah secara umum. Jadi kalau tiba-tiba suatu saat antum ketemu, kok hukumnya beda dari kayak gini? Ini kan saat ini. Nanti ke depannya ketika antum udah lebih paham lagi, nggak perlu pakai kayak gini lagi, paham kan? Antum udah bisa menggunakan kaidah Arabnya langsung. Kedua, kedua, ini lazim intinya kayak gini. Iya. Berarti kalau yang muta'addi gimana? Kalau yang muta'addi gimana? Bisa ditambah? Bisa ditambah apa? Bisa ditambah di, ya, paham ya sampai sini ya? Banyak banget nih. Nah, sampai sini paham? Sekarang kayak yang saya bilang kemarin, kok nggak mau dinaikin nih? Nah, mulut. Hah? Mau pergi bentar. Oh iya, betul. Sebelum lanjutin ke itu, karena kita mau ini dulu mengenal huruf jar, ya. Mengenal huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar ini ada berapa nih? Coba hitung nih. Wahid, isnan, salasa, arba'a, khamsa, sita, sab'a, samaniyah, tis'ah. Ada 9. Ya ini aja yang perlu kita tahu. Oh ya, ini dulu yang perlu ditahu ya. Jadi nanti ketika antum bikin i'rab, cara ngi'rab, ya ini tahu kan setelah huruf-huruf ini harokatnya apa? Apa harokatnya? Misalnya fi al baitat itu ti. Kalau nggak ada alif lamnya jadi fi bay. Ingat ada fi di sini. Ada fi. Setelah ada huruf-huruf ini harokatnya harus apa? Harokatnya harus kasroh. Tapi kalau nggak ada alif lamnya gimana nih? Kalau nggak ada alif lamnya jadi fi baitin. Jadi alif lam, ingat. Jadi alif lam jadi tanwin. Kalau nggak ada alif lamnya jadi tanwin, tapi tetap sama. Tetap majrur. Tetap majrur. Ya, tetap majrur. Sekarang langkah i'rab. Langkah i'rab. Yang pertama cari dulu semua huruf, ya. Cari dulu semua huruf. Misalnya di kata-kata ini. Zahaba Ali ilal madrasah fis sobah. Nah, langkah pertama adalah cari semua huruf. Huruf mana aja huruf di sini? Ila, jayid. Terus fi. Oke. Pertanyaan baru kita jawab selanjutnya nih. Ganti warna apa ya? Biru deh yang belum ada. Nah, ila ini huruf apa? Jar. Huruf jar. Jayid. Salah. Apaan? Gimana nih? Oh, ila ini kan huruf jar. Ila ini huruf jar.
Oke. Berarti kalau huruf jar harokatnya apa ini? Kasroh. Kasroh. Ini huruf fi, Jar. huruf jar juga. Harokatnya berarti Kasroh. kasroh. Oke. Berarti gitu cara ngerobnya kayak saya bilang kemarin ya. Berarti di sini nanti Eropnya adalah huruf jar, harfu, Jar. bukan harfun jar, harfu Harfu. jarin. Yang di sini madrasah berarti apa? Ismun Majrur. majruf. Ini dulu pokoknya kalau mau ngerob, misalnya suatu saat tiba-tiba ada soal erobkan kata Ali. Ali apa? Jangan langsung dierobin Ali. Dibedah satu-satu dulu. Cari semua huruf jarnya dulu. Habis selesai cari dulu, kalau ketemu huruf jar mesti ketemu apa? Isim Majrur. majrur. Jadi misalnya ada pertanyaan nih. Misalnya ada pertanyaan, coba i'rabkan kata Ali. Apakah Ali huruf jar? Gak mungkin. Jadi nggak mungkin, nggak, kalaupun misalnya suatu saat nggak mau harus ngarang misalnya, yang mana nggak bagus ya, jangan ngarang huruf jar berarti. Apakah dia isim majrur? Bukan. Kenapa? Karena itu ente ilangin dulu satu-satu. Cari dulu mana nih harfu jar semuanya nih, mana nih isim majrur nih. Baru nanti ini apa nih gitu. Nah, pertama cari semua huruf ya. Yang kedua, nggak mau ya, pilih. Satu cari semua huruf. Yang kedua adalah ini langkah ngerop ya. Langkah kedua adalah cari fiil. Cari fiil. Fiilnya mana nih? Jadi yang depan tadi misalnya, dari yang ini nih. Zahabat. Zahabat. Zahaba. Fiilnya ada di sini. Zahaba. Zahaba ini fiil apa? Fiil Madi, mudhari atau amar? madi. Madi. Nah, nanti kita belajar di fiil madi, kita nanti belajar di pelajaran sorof masalah ini insyaallah. Fiil madi. Jadi udah ketemu nih. Zahaba Aliyun ilal madrasati fi sabah, berarti i'rabnya zahaba apa? Fiil madi. Gimana kalau fiil madi i'rabnya? Fiil madi mabniun Ala sukun. mabniun Ala ala ini apa? ala fathi. Alal fath. Udah ya. Kalau mabniun kayak gini doang, berhenti di sini. Kalau ada kata-kata mabniun berarti mabniun ala apa? Udah. Al fathi gitu. Ya, nanti kalau misalnya ada tambahan baru. Secara umum kayak gini. Oke. Oke, sekarang habis itu baru kita cari ketiga. Baru langkah ketiga adalah cari apanya? Fa'il. Nah, gimana nih cara ketemu fa'ilnya nih gimana? Gimana cara ketemu fa'ilnya? Yang pertama, fa'il itu apa? Fi'il atau isim? Isim. Isim. Yang pertama, fa'il itu isim. Yang kedua, fa'il itu marfu, majrur atau oke, ini nanti. Pertama isim, yang kedua ba'dal fi'il atau qoblal fi'il? Ba'da fi'il. Ba'dal fi'il. Ketiga, terjemahannya fa'il itu apa? Berarti ya pelaku ya. Atau kalau bahasa atau antum dalla alladzi fa'alal fi'al, artinya pelaku. Gimana cara kita tahu kalau dia pelaku? Dengan pertanyaan siapa atau apa tambah apa? Ba'di. Yang tambah Di. gak ada dinya. Kalau di tadi apa? Maaf. Maf'ul. Oh, kalau sini langsung tambah fiilnya. Misalnya, nanti tanda tanya nih. Iya. Misalnya, sini dhahaba nih artinya apa nih? Pergi. Pergi. Berarti cara tahu fa'ilnya gimana? Siapa yang pergi? Siapa yang pergi? Ali. Siapa yang pergi? Ali. Ali. Oke, di tahap ini kita satu-satu ya.
bisa jadi ali, bisa jadi nanti kalau dalam jumlah yang lebih susah lagi bisa jadi orang lain, gitulah bahasanya lah. Intinya sampai di sini dulu, paham ya? Yang keempat, dia itu apa? Salah. Marfu. Apa itu marfu? Hmm, Doma. Marfu itu domah. Nah, di sini perlu diingat-ingat ya. Di sini perlu diingat-ingat. Kadang-kadang ada kata-kata yang oke, sampai sini dulu deh. Nanti itu jelas sebenarnya. Jadi ini harokatnya ali apa? Ali apa? Aliyun. Yu atau yon? Yu. Kenapa? Ada alif lamnya enggak? Ada. Hah? Gak ada. Kalau nggak ada berarti Yun. aliyun. Paham ya? Kalau nggak ada berarti aliyun. Nah, kayak gini. Paham? Paham. Sampai di sini. Baru selanjutnya mana lagi tadi? Keempat, kayak saya bilang tadi, bisa jadi butuh apa? Bisa jadi cari maf'ul bih. Nah, tapi ingat apa? Judulnya bisa jadi. Karena bisa jadi nggak ada maf'ul bihnya ya. Bisa jadi fi'ilnya dia apa namanya? Yang nggak butuh maf'ul bih? Lazim. Bisa jadi fi'ilnya lazim. Ya, jadi nah, terus cara nyari maf'ul bih ini gimana? Sekarang nih ciri-cirinya nih. Cara nyari maf'ul bih pertama, dia isim juga sama. Dia isim. Kedua, nah, yang syarat kedua ini dia nggak ada. Ba'dal fi'ilnya dia nggak ada syarat ini. Jadi dia intinya isim. Tapi dia apa? Objek atau korbannya. Korban dari fi'il ya. Dari fi'il itu sendiri. Cara tahunya gimana? Siapa atau apa tambah yang tambah di, ya. Habis itu di sini baru fiilnya. Di dalam yang sini tadi pergi bisa nggak jadi ini kayak gini? Siapa jadinya gimana kalau kayak gini? Siapa yang pergi? Siapa yang dipergi? Siapa yang dipergi, bisa nggak siapa yang dipergi? Gak bisa. Gak bisa, berarti dia ada maf'ul bihnya atau enggak? Gak ada. Berarti dia nggak ada maf'ul bihnya. Paham ya? Baru yang ketiga dia mansub. Kalau mansub harokatnya apa? Fathah. Kalau nggak ada alif lamnya jadi fathatain. Sampai sini paham? Baik. Oke. Sekarang kita mau latihan soal ya. Ditulis dulu nggak nih? Hah? Oke, tulis dulu boleh sambil nunggu nulis. Oke, selanjutnya yang perlu diingat adalah mana pulpennya tadi? Yang perlu diingat adalah urutannya secara umum Bil ya. Secara umum urutannya kayak gini Bil. Urutan asli. Urutan aslinya kayak gini. Fi'il. Habis fi'il apa? Fa'il. Habis fa'il apa? Maaf. Ini ya. Ini urutan asli. Jadi kalau misalnya kok nggak bisa diharokatin nih gitu misalnya. Kok nggak tahu nih harokatnya? Urutannya berarti ini fa'ilnya yang depan atau yang belakang nih gitu. Misalnya nggak tahu, ya otomatis fa'ilnya yang depan. Ya. Misalnya, oke, ini yang kedua. Langkah selanjutnya adalah sampai sini paham ya? Sekarang kita latihan i'rab dulu nih ya, latihan. Coba di i'rabin nih Bil.
Coba di Eropin ya. Jalasa Muhammad apa makna itu? Muhammad duduk di atas kursi di malam hari. Jayid. Eropin juga sekarang. Kita langsung aja deh, kita langsung. Langkah 1 tadi apa? Cari huruf jar. Cari huruf jar. Huruf jarnya mana? Ala. Ala. Oke, berarti dia Eropnya apa? Ini langsung kita Erop jadi. Harfun jarin. Harfu Harfu jarin. Harfu jarrin. Mabniyun. Harfu jarrin Ala sukun. mabniyun ala sukun. Ya, langkah 2. Kalau udah ketemu harfu jar berarti apa nih? Ada apa? Isim majrur. Isim majrurnya yang mana berarti? Kursi. Kursi. Oke, kursi. Enggak usah dikasih itu ya, nanti bingung malahan. Kelihatan. Kursi berarti harokatnya apa nih? I itu yin. Kursi. I. Kenapa yi? Karena Karena ada alif lam. ada alif lam di sini. Jayid. Oke, berarti gimana ininya? I'rabnya kursi? Ismun majrurun. Ismun majrurun. Jayid. Mabniyun. Belum selesai. Ismun majrurun. Dia majrur karena huruf apa? Oh, bi ala. Bi ala. Terus Mabniyun. bukan mabniyun. Wa Alamatu. alamatu. Rof. Alamatu. Rof. Ini apa? Di sini majrur. Berarti di sini wa alamatu Jarin. wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi apa? Kasro. Kasrotun. Terus Zohiro. zahiratun Ala akhirihi. ala akhirih. Oke. Langkah 2 setelah ketemu harfu jar dan isim majrur apa? Cari fiil. Cari fiil. Fiilnya mana? Jalan. Jalasa. Jayyid. I'rabnya apa berarti jalasa? Fiil. Fiilun madi. Fi'lun madin. Jayyid. Madi. Fi'il madi. Nah, ini harus apa nih, mabni atau enggak mabni? Nanti kita pelajari lagi deh. Fi'il madi. Madi. Mabniyun. Mabniyun Mabniyun ala ala fathi. al-fatih. Udah sampai sini aja. Ya, bisa tambah nanti kalau ada tambahan baru. Cari fi'il yang ketiga. Fa'il. Cari Fa'il. fa'il. Muhammad. Kenapa tak Muhammad fa'ilnya? Setelah fiil. Setelah fi'il terus Pelaku. pelaku dari mana tahu kalau dia pelaku? Yang duduk. Yang duduk. Jayyid. Berarti harakatnya apa? Muhammadun. Dua atau dun? Dun. Kenapa dun? Gak ada alif lam. Gak ada alif lam. Jayyid. Berarti Arabnya apa? Muhammad. Fiil mad. Fa'ilun. Fa'ilun. Fa'il tadi apa harakatnya? Kasro. Kasro. Duma. Domba berarti apa dia? Marfu. Fa'ilun marfuun.
Terus wa alamatun raf'ihi al eh, al kasroh doma domaton domaton dohiro al akhiri zahiraton ala akhirih. Cid. Langkah selanjutnya apa? Apa tadi yang keempat? Apa langkah yang keempat tadi? ini lazim Mana sih kok ngomong? Nah, bisa jadi oh cari maf'ul bi maf'ulun bihi ya. Ada maf'ul bihinya. ada Jangan langsung bilang ada karena dia hukumnya bisa jadi. Dan kita masih belajar maksudnya. Bisa jadi ada maf'ulnya. Oke. Gimana cara maf'ul tadi nyarinya? ditambah siapa Siapa? atau enggak apa Oke, atau apa? tambah Yang tambah di oke. terus fi'il Fi'il apa? fi'il Fi'il apa? Hah? Fi'ilnya apa? jelas ya Artinya apa? duduk Duduk. Oke, ada nggak siapa yang duduk? Muhammad Hah? Muhammad Muhammad tadi i'rabnya udah ada belum? Udah. Ingat, kalau dia udah ada i'rabnya jangan didouble. Nggak boleh ya. Satu kata satu i'rab. Satu kata satu i'rab. Ya, jadi itu nggak boleh double-double. Misalnya, apa yang diduduk Muhammad? Ya, bukan Muhammad kan yang duduk, bukan yang duduk. Oke, siapa atau apa yang duduk? Ada nggak? gak ada Nggak ada. Jadi berarti lailan ini maf'ul. Lailan belum kita i'rab nih. Maf'ul atau bukan? bukan Bukan, ya dia bukan maf'ul. Paham? Di sini. Paham ya? Coba kita lanjut dulu. Oh, dari tadi kok pasti nggak mau ditarik. Misalnya contoh kedua nih. Contoh dua. Tadrib. Qara'a misalnya taqra'u al-bintu al-Qur'an fil masjid. Fil zuhar. Oke. Sekarang coba di i'rab kata ini. Taqra'ul bint al-Qur'an fil masjid fil zuhar. Kalau atau masih bingung ngaharokatin, ingat ngaharokatin itu langkah nanti setelah antum tahu i'rabnya. Ya. Jadi sekarang pertama-tama jangan diharokatin dulu. Cari dulu i'rabnya. Pertama, apa lagi apa tadi? cari fi'il Cari fi'il bukan cari fi'il. mana huruf Cari huruf jar. Mana aja huruf jarnya? fi Ada fi. Terus lagi fi, ada fi di sini, terus ada fi lagi. Oke. Habis berarti kalau ada huruf jar apa tadi gimana? huruf jar pas ada isim majrur Oke, berarti jadi gimana? masjid
Fil masjidi, terus jidi ya jidin. Jadi Oke, kenapa jidi? alif lam Alif lam, terus zuhrin fil zuhur, zuhri kenapa zuhri? alif lam Alif lam. Fil masjidi, fil zuhri. Kita udah dapat 4 kata nih berarti nih sekarang nih. Sekarang habis itu cari apa? cari fiil Fi'ilnya mana? takra'u Takra'u. Oke. Habis itu cari fa'il cari fa'ilnya mana? binta Bin. bintu Bintu atau binti, binta? bintu Kenapa bintu? alif lam Oke, kenapa bukan binta? Kenapa bukan binta? Riki, kaca. Kenapa bukan binta? Fa'il itu apa fa'il? Geng. pelaku Pelaku, cik. Pelaku itu apa i'rabnya? Marfu, mansub, majrur, itu bahasanya kayak gitu sekarang gitu. Pelaku itu apa? Marfu, majrur, mansub. Marfu itu harokatnya apa? doma Doma, cik. Berarti dia bintu. Oke. Berarti dia bintu, cik. Terus langkah selanjutnya apa? cari ini Maf'ulun bihi. Ada nggak maf'ul bihinya? ada Hah? Harus tahu. ada Dari mana kita tahu kalau itu ada? Dari mana kita tahunya kalau ada maf'ul bihinya nih? Gimana caranya maf'ul bihi tadi? ditambah siapa yang Siapa atau apa atau terus tambah yang tambah di terus fiil fiilnya apa? membaca Jadinya apa yang dibaca apa yang dibaca? Ada enggak? ada Apa? Al-Quran Al-Qur'an berarti harokatnya apa? Al-Quran Qur'an. nah Kenapa nah? karena Fathah, kenapa? Fathah. Ingat, kalau misalnya kenapa itu bahasanya kayak gini, karena dia marfu. Nah, karena dia mansub. Karena dia majrur, atau yang terakhir karena dia majzum. Nah, yang mana nih kira-kira nih? Mansub. Cek. Fahim das di sini. Jadi di sini harokatnya apa? Takra'ul bintul Qur'ana fil masjidi fis shalah. Bisa di-eropin semua di sini. Untuk saat ini kita bisa ngeropin semua. Oke. Sampai sini paham? Sekarang antum kemarin udah belajar kayak isim mankus. Lupa. Intinya gini. Coba dilihat di sini. Kenapa di sini ada kata zahiratun? Kenapa di sini ada kata zahiratun? Apa artinya? terlihat Apa yang terlihat? harokatnya Harokat yang mana? kasroh Nah, dalam i'rab seringkali kita ngelihat kayak gini. Aduh, kedengeran nggak ya kalau rada jauh gini? Kalau deket nanti nggak? Oke, gini, Zabil. I'rab. Sekarang i'rab ini kan kita belajar akhir kata ya. Paham ya? Akhir kata. Kata-kata ini zahiratun artinya apa? terlihat Zahiratun artinya terlihat. Apa sih yang terlihat? Dan kayak bisa gini, fil mas jadi ji. Nah, di-nya ini kan kelihatan nih. Ya. Ada kata-kata yang nggak kelihatan, Bil. Misalnya apa? Musa. Musa ini apa harokat akhirnya? Gede. Ini kalau yang nggak kelihatan kayak gini kita sebut sebagai apa? Muqaddaratun.
Jadi misalnya nanti ada kata-kata nih, zahaba Musa. Apa i'rabnya Musa di sini? Isim. Jangan langsung disebut isim wala apa kayak tadi. Langkah 1, Cari isim. cari Huruf jar. cari huruf jar, ada nggak? Ada. Berarti kalau nggak ada huruf jar nggak ada Gak ada isim majrur. isim majrur. Oke, langkah 2, Fiil. fiil yang mana? Dhahaba. Kalau ada fiil pasti ada Fa'il. fa'il. Oke, fa'ilnya mana? Musa. Yakin Musa? Dari mana tahu kalau fa'ilnya Musa? Setelah fiil. Setelah fiil terus setelah fiil benar. Habis itu apa? Dari mana kita pelaku? Siapa Siapa atau apa tambah yang siapa yang pergi? Musa. Harokatnya apa? Beda, Musa nggak ada harokatnya. Nah, kalau lagi nanti i'rabnya apa berarti? Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Paham ya? Oke, sekarang apa namanya? I'rab ini nih. Jangan ro'a nanti susah ya. Nadzara Hasan ila Musa fil ma'had. Oke, Arabin dulu Bil. Nanti kita itu lagi. Arab. Ada berapa menit ya ini? Jam lumayan juga. Taib, unzuruna nazara. Jadi kita lihat dulu pertama tadi apa? Langsung ke sini. Yang pertama adalah kita cari Fiil. huruf jar, ada ila dan fi. Arabnya adalah harfu jar mabniun ala sukun. Jayyid. Kedua, Isim majrur. isim majrurnya mana nih? Musa sama Musa harokatnya gimana? Musa ma'had, jadi ma'had. Nah, jadi kalau Musa Arabnya gimana? Ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi ya kasratun. Nah, ingat kenapa dia muqaddaratun? Karena nggak kelihatan ya. Muqaddaratun ala akhirihi ma'had kayak biasa tadi ya, ism majrur. Nadzara fi'il madhi mabniun ala al-fathi Hasan fa'ilun fa'ilun marfu'un. Kalau marfu berarti harokatnya apa? Dhamma. Tanwin apa enggak? Dhamma tanwin apa enggak? Tanwin. Fa'ilun marfu'un rafihi wa alamatu rafihi ad-dhamma. Dhamma Dhahiratan ala akhirih. Sampai sini dulu ya. Sampai sini insyaallah ini dulu untuk materi fa'il. Nanti kita tambah lagi kalau udah selesai mubtada khabar. Oke, PR jumlah mufidah. Yang kemarin yang tugas. Oh, mana? Bentar nih, kita stop dulu ya karena itu udah selesai. Stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop recording. Stop the recording. Yes.